on the hillsides made of ticky-tacky, little box, little sign, and they little boxes on. All look just the same. Control your life, but life. You can't contain your world. It isn't a science experiment. Be the first Forever. Try doing immersive room yet to escape our most and win $1 million. I think this is the. It's kind of warming up in here. Excuse me. Well, that's We'd like our hit now, please. Is it getting creepy as hell. here? Hotter? How do we get out of here? What's wrong with you? That Talk about immersive. Question. Are we outside? We get this figured out the sooner we get to hell. Who would do that? Little box. They're watching us. They know Boxes made of ticky-tacky. every move that we're making. News for us. Have you ever seen things that Knew everything about Imagining this. Surviving. that weren't there before? I am not going let me out of here. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film. Dan judul film kali ini adalah Escape Room. Dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Adam Robitel. Film ini menceritakan tentang 6 orang pilihan yang mendapat kiriman sebuah kotak misterius. Di dalam kotak tersebut terdapat pesan untuk mendatangi sebuah kantor. Tidak hanya itu, kotak tersebut juga menjanjikan sebuah hadiah bila mana mereka berhasil lolos dari sebuah tantangan. Namun ternyata permainan tersebut berubah menjadi permainan yang mengancam nyawa mereka. Akankah mereka dapat kembali dan selamat dari permainan tersebut? Film diawali dengan 6 orang remaja yang masing-masing memiliki profesi berbeda. Joey adalah seorang mahasiswa cerdas namun pemalu. Jason adalah seorang pengusaha muda. Mike adalah seorang penambang. Amanda adalah seorang mantan veteran perang. Berikutnya ada Ben, seorang karyawan toko, dan Danny adalah seorang penggemar ruang rahasia. Mereka berenam adalah orang-orang pilihan yang mendapat sebuah undangan melalui kotak misterius. Hal tersebut membuat mereka penasaran akan apa isi di dalamnya. Untuk membuka kotak tersebut, ternyata terdapat teka-teki. Mereka berusaha untuk membukanya dan ternyata di dalam kotak terdapat sebuah kartis yang berfungsi untuk masuk ke dalam ruangan misterius. Barang siapa dari mereka yang berhasil lolos, maka akan mendapatkan uang sebesar $10.000. Karena tergiur dengan hadiah tersebut, mereka pun akhirnya mendatangi sebuah gedung yang bernama Minus Escape Room Facility. Mereka berkumpul di ruang tunggu. Karena sebelumnya mereka tidak saling mengenal, akhirnya mereka pun berkenalan satu sama lain. Di antara mereka berenam, Danny adalah orang yang paling berpengalaman dalam misi ruangan misteri karena ia sudah sering bermain game tersebut. Setelah mereka menunggu instruksi sambil mengobrol, Ben merasa bosan dengan suasana tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk keluar sambil sebat santuy. Namun pada saat Ben membuka pintu keluar, gagang pintunya terlepas. Ben tidak mengerti mengapa gagang pintu itu bisa langsung terlepas. Kemudian Danny berkata jika mereka sudah masuk ke dalam ruang pelarian atau ruang misteri. Dan ternyata permainan sudah dimulai tanpa sepengetahuan mereka. Di balik gagang pintu yang terlepas terdapat sebuah kode rahasia yang harus mereka pecahkan. Setelah itu mereka pun menyusuri ruangan untuk mencari petunjuk. Hingga akhirnya Mike menemukan sebuah obeng di balik tumpukan buku. Pada saat Mike menunjukkan obeng itu ke teman-temannya, Joey melihat sebuah kode yang terdapat di halaman depan buku. Kode itu ialah angka 451. Joey pun segera membuka kombinasi kunci dan memasukkan kode tersebut. Setelah Joey memasukkan kode, suhu di ruangan itu meningkat seperti berada di dalam oven. Joey akhirnya memutuskan untuk mengembalikan temperatur ke semula, namun ternyata temperaturnya malah macet dan tidak dapat digerakkan. Danny berkata bahwa di saat mereka merasa bingung, mereka dapat meminta sebuah petunjuk pada petugas ruangan. Amanda kemudian mengetuk sebuah ruangan yang mereka yakini bahwa di ruang tersebut terdapat seorang petugas. Namun pada saat Amanda berkata bahwa mereka memerlukan petunjuk, si petugas malah mengikuti perkataan Amanda. Ben yang merasa kesal karena si petugas terus-menerus mengulang kata yang sama, akhirnya melakukan suatu tindakan.
Ia mengambil sebuah alat pemadam untuk memecahkan kaca ruangan si petugas. Pada saat Ben mengambil alat pemadam, ternyata alat-alat itu berbahan plastik dan tidak dapat digunakan. Akibat dari perbuatannya, suhu di ruangan itu pun semakin tinggi. Setelah itu, Joey ternyata mendapat kunci yang menempel di alat pemadam. Kemudian ia pun membuka ruangan si petugas, dan ternyata di ruangan itu tidak terdapat seorang petugas, melainkan hanya sebuah patung yang menyeramkan berbentuk manusia. Suara yang dihasilkan sebelumnya itu adalah rekaman yang sudah disetting. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan sebuah telepon dari petugas agar mereka mengikuti semua aturan yang tertulis. Pada saat Jason meletakkan teleponnya, suhu ruangan meningkat kembali, dan kini jendela yang semula terbuka sekarang menjadi tertutup. Amanda merasa shock dengan apa yang terjadi. Kemudian Joey mencoba untuk menenangkan Amanda dan memberinya segelas air minum yang ada di dispenser. Kulit Amanda menjadi terbakar akibat suhu yang semakin panas, dan mereka pun tentunya semakin panik. Joey berusaha untuk tenang dan mencari petunjuk agar mereka dapat keluar dari ruangan tersebut. Pada saat Joey menyusuri ruangan, ia melihat sebuah tulisan petunjuk yang berkata gunakan alas gelas. Petunjuk tersebut menunjukkan agar mereka mencari alas gelas untuk dapat keluar dari ruangan tersebut. Joey pun akhirnya menemukan alas gelas yang dimaksud, dan ternyata alas gelas itu adalah tombol yang dapat membuka jalan keluar. Pintu keluar sengaja dihalangi oleh lukisan, namun jika tombol tidak ditahan maka pintu akan kembali menutup. Jason pun memutuskan untuk masuk terlebih dahulu, sedangkan yang lainnya menekan tombol agar pintu tetap terbuka. Joey yang mendapatkan petunjuk kemudian meletakkan gelas yang terisi oleh air. Hal itu bertujuan agar tombol dapat menekan dengan sendirinya tanpa harus ditekan oleh mereka. Mereka pun masuk satu persatu ke dalam lorong hingga tersisa Ben dan juga Danny. Mereka pun kemudian mengisi gelas yang belum terisi. Terdapat 6 tombol yang harus mereka letakkan gelas berisi air, namun air yang ada di dalam dispenser hanya cukup untuk 5 gelas saja. Hal itu dikarenakan satu gelas sebelumnya telah dipakai minum oleh Amanda, karena mereka tidak mengetahui bahwa air tersebut ternyata memiliki fungsi. Ben dan Danny semakin tidak kuat berada di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian muncul sesuatu seperti api dari atas mereka yang menyebabkan ruangan semakin panas. Beruntung Ben dan Danny berhasil keluar hingga akhirnya ruangan itu pun meledak. Setelah itu mereka berada di dalam ruangan yang berbeda. Mereka kembali mencari kunci untuk membuka pintu jalan keluar. Hingga akhirnya Jason menemukan sebuah kunci dan berhasil membuka satu persatu gembok karena terdapat 2 gembok untuk dapat membuka pintu. Mereka pun mencoba untuk membuka gembok yang berisi kode. Mereka menebak nama presiden yang memiliki 7 huruf, namun ternyata tidak berhasil. Hingga Ben melihat sebuah tulisan yang kembali mengingatkannya kepada masa lalu. Ia teringat kejadian ketika sedang bernyanyi di dalam sebuah mobil bersama teman-temannya, lalu mereka menyebutkan kata Rudolph. Kata tersebut saling berhubungan sehingga Ben dapat menyimpulkan bahwa kata Rudolph adalah sebuah kata kunci. Dan setelah Jason mencobanya, ternyata benar pintu tersebut dapat terbuka. Mereka pun masuk ke ruangan berikutnya, yang ternyata itu adalah tempat bersalju. Tempat tersebut sangat ekstrim bagi tubuh karena sebelumnya mereka berada di sebuah tempat yang panas. Setelah itu Danny berjalan secara perlahan. Namun pada saat ia berjalan ke depan, tubuhnya tiba-tiba terpental seperti terhalang oleh dinding transparan. Setelah tubuhnya terpental, terdengar suara retakan dari bawah. Danny masih menganggap itu hanya sebuah efek suara dan tidaklah nyata. Danny pun kembali mendekati dinding yang membuatnya terpental, lalu memegang dinding tersebut dan sesuatu pun terjadi. Hal itu membuat udara di sana semakin dingin dan mereka pun memutuskan untuk saling berdekatan agar tubuh mereka tetap hangat. Setelah itu mereka berpencar untuk mencari petunjuk agar dapat keluar dari tempat tersebut. Amanda menemukan sebuah jaket, lalu mereka pun membagi rata jaket tersebut dengan saling bergantian agar tidak terjadi keributan. Setelah jaket, mereka menemukan lubang kecil yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Namun kunci itu terlapisi oleh blok es. Dan untuk dapat melelehkan blok es tersebut, mereka mempunyai ide untuk meminjam korek milik Ben. Karena jarak Ben dan yang lainnya cukup jauh, akhirnya Ben melempar koreknya namun tidak sampai. Dan terpaksa Danny mengambil korek tersebut. Namun pada saat Danny hendak mengambilnya,
Tiba-tiba lantai es yang dipijaknya retak lalu Danny terjatuh dan tenggelam karena teman-temannya tidak dapat menolongnya. Mereka pun terpaksa harus mengikhlaskan kepergian Danny dan melanjutkan permainan agar dapat keluar dari tempat mengerikan tersebut. Karena korek milik Ben yang hendak diambil oleh Danny terjatuh, akhirnya mereka pun menemukan cara lain. Mereka mencairkan blok es dengan cara memakai suhu panas yang berada dalam tubuh. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka pun bisa mencairkan blok es yang terdapat kunci di dalamnya dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Setelah itu mereka sampai di ruangan ketiga yang merupakan ruang biliar dengan bar dan meja biliar yang terbalik. Ketika hendak memasukinya, mereka mendapat telepon dan pada saat teleponnya diangkat, suara yang keluar sangat nyaring hingga mengganggu pendengaran. Di dalam sana mereka ditugaskan untuk mencari gagang pintu agar pintunya dapat terbuka. Mike mendapatkan petunjuk bahwa bola biliar angka 8 adalah kunci untuk keluar. Kemudian Mike mencari bola tersebut, namun pada saat Mike berjalan hampir saja ia terjatuh. Amanda akhirnya memutuskan naik ke atas untuk mencari bola biliar angka 8. Setelah itu ia pun menemukan sebuah berangkas yang terkunci. Joey kemudian memecahkan teka-teki geser untuk mendapatkan angka agar berangkas yang menyimpan bola angka 8 dapat terbuka. Joey berhasil menemukan kode berangkas, namun ternyata kode tersebut salah. Dan jika memasukkan kode yang salah, maka lantai akan terjatuh satu persatu. Hingga mereka pun mencoba beberapa kali dan kini hanya tersisa satu blok lantai saja. Tak lama kemudian Amanda berhasil membuka berangkas dan benar sekali bola tersebut ada di dalamnya. Namun ketika ia berjalan melintasi satu lantai untuk bergabung dengan yang lain, bola itu terjatuh dari sakunya. Ia pun akhirnya mengorbankan diri agar dapat mengambil bola tersebut. Sebelum Amanda terjatuh, ia sempat melemparkan bolanya kepada Jason tepat saat potongan lantai terakhir jatuh. Pada saat lantai terjatuh, Amanda sempat memegang kabel telepon yang melayang di atasnya, namun kabel itu terputus hingga akhirnya Amanda pun terjatuh. Kini hanya tinggal tersisa 4 orang saja. Kemudian mereka melanjutkan permainan menuju ruangan berikutnya, yaitu sebuah bangsal rumah sakit yang berisi tempat tidur. Tempat tidur itu ternyata identik dengan tempat masing-masing dari mereka yang sempat dirawat dan dinyatakan satu-satunya orang yang selamat. Jadi mereka semua pernah mengalami kecelakaan dan mereka itu adalah orang yang berhasil selamat. Di tempat tidur yang mirip seperti saat mereka dirawat, terdapat berkas-berkas rumah sakit yang sesuai dengan apa yang mereka alami, termasuk dokumen Danny dan Amanda. Kemudian mereka pun satu persatu menjelaskan apa yang pernah terjadi. Joey yang selamat dari kecelakaan pesawat saat sedang liburan bersama ibunya. Jason yang ditemukan oleh penjaga pantai setelah perahu yang ia naiki terbalik di perairan yang dingin. Ben satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan mobil karena ia mengendarai mobilnya dengan keadaan mabuk. Dan Mike satu-satunya orang yang selamat di antara 11 penambang yang terjebak di dalam goa yang runtuh. Kemudian Joey pun membacakan dokumen milik Danny yang ternyata seluruh keluarga Danny keracunan karbon monoksida dan hanya Danny lah yang selamat. Sementara Amanda adalah satu-satunya prajurit di unitnya yang selamat dari ledakan IED di Irak. Mereka yang tersisa menyadari bahwa ada orang yang sengaja merencanakan itu semua agar mereka berada di dalam ruangan pelarian tersebut. Hal itu bertujuan untuk melihat siapa yang akan menjadi yang paling beruntung. Dan aspek-aspek permainan telah dimodifikasi sesuai dengan kehidupan mereka. Kemudian sebuah siaran TV yang berada di dalam ruangan itu menyiarkan bahwa mereka memiliki waktu 5 menit untuk dapat keluar dari ruangan tersebut sebelum gas beracun menyerang pernapasan mereka. Joey merasa bahwa mereka tidak harus terus-terusan mengikuti peraturan. Namun Ben dan Jason membantahnya karena pergerakan mereka diawasi oleh CCTV. Setelah itu Jason, Ben, dan Mike menemukan foto X-ray yang merupakan petunjuk lalu meletakkannya di sebuah cahaya agar dapat terlihat. Di sisi lain, Joey berniat untuk menghancurkan CCTV yang berada di ruangan. Waktu mereka hanya tinggal 3 menit lagi. Tak lama kemudian, Jason menemukan mesin EKG yang dapat membuat mereka keluar dari tempat tersebut. Mesin EKG digunakan untuk menemukan denyut jantung optimal. Jason mempercayai jika detak jantung yang tinggi akan menyelamatkan mereka. Kemudian ia menyuruh Mike untuk menjadi percobaan mesin EKG tersebut, namun Jason terlalu memaksa keinginannya sehingga Mike tidak kuat. Dan secara tidak langsung Jason membunuh Mike. Sementara Joey terus berusaha merusak CCTV seorang diri karena mereka tidak mau mendengarkan perkataan Joey.
Waktu mereka kini hanya tinggal 9 detik lagi. Setelah mendengar kembali siaran TV, Jason mendapatkan petunjuk bahwa detak jantung tersebut harus berada di antara tinggi dan rendah. Jason kemudian meletakkan mesin EKG ke tubuhnya karena gas tersebut sudah mulai mengeluarkan racun. Hingga akhirnya Jason berhasil membuka pintu ke ruangan selanjutnya. Ia pun melanjutkan permainan hanya bersama dengan Ben karena Mike telah tewas. Sedangkan Joey menyuruh mereka untuk pergi karena ia harus menghancurkan rekaman CCTV. Jason dan Ben memasuki ruangan kelima dengan dinding dan perabotan yang didekorasi oleh ilusi. Mereka berdua berdebat. Ben marah kepada Jason karena ia sudah membunuh Mike dan membiarkan Joey mati. Lalu Ben kemudian mengungkapkan bahwa Jason yang telah membunuh rekannya pada saat perahu tenggelam. Namun Jason melakukan hal itu karena mereka hanya mempunyai satu jaket di udara yang sangat dingin. Dan agar tidak berebut, akhirnya Jason membunuh temannya dengan cara ditenggelamkan. Setelah itu mereka menemukan palka lalu membukanya. Pada saat mereka berhasil membuka palka tersebut, ternyata mereka terkontaminasi oleh cairan halusinogen. Di balik tutup palka tersebut terdapat petunjuk. Petunjuk tersebut menyuruh mereka mencari obat penawar yang disuntikan pada otot sebelum berpindah ke ruangan berikutnya. Setelah mereka mencari, akhirnya Ben menemukan penawarnya, namun mereka saling berebut hingga akhirnya Jason terkalahkan oleh Ben. Setelah menyuntikkan cairan tersebut, Ben kemudian masuk ke ruangan selanjutnya yang sangat sempit, yang merupakan ruangan terakhir. Di sana ia harus menemukan 4 kode untuk dapat keluar dari ruangan tersebut, dengan ancaman sesuatu akan segera menghancurkan tubuhnya. Di sisi lain, petugas yang berpakaian lengkap dengan APD memasuki bangsal rumah sakit di mana tempat keberadaan Joey dan Mike. Tujuan petugas mendatangi ruangan tersebut adalah untuk pembangunan dan juga pembersihan sesuatu yang ada di dalamnya. Pada saat petugas lengah, Joey yang ternyata masih hidup memukul mereka dengan besi. Kemudian ia mengambil senjata yang terjatuh dari petugas. Ben ternyata berhasil keluar dari ruangan tersebut dengan kaki yang tertusuk besi. Kemudian ia sampai di sebuah tempat dan disambut oleh seorang pria yang disebut sebagai Game Master. Pria itu tidak lain adalah orang yang telah menata ruangan misteri. Game Master tersebut menjelaskan bahwa ia adalah kuda hitam yang dijadikan sebagai percobaan, yang bertujuan untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk orang yang haus akan keabadian. Dengan mengungkap tema penghubung yang memilih para pesaing, yaitu para atlet perguruan tinggi, sarjana, penyintas tunggal, dan lain-lain. Dan tema itu telah ditemukan dalam diri ke-6 orang tersebut. Ben berharap dapat pergi dari sana, namun ternyata Game Master malah mencoba untuk membunuh Ben agar ia tidak membocorkan rahasia permainan tersebut kepada publik. Untung saja pada saat leher Ben dijerat oleh sebuah tali, Joey yang berhasil selamat dari 2 petugas kemudian menyelamatkan Ben. Hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan Game Master dan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Ben dan Joey dirawat karena mereka mengalami cedera. Tak lama kemudian polisi datang lalu membawa Joey ke tempat di mana permainan ruang misteri terjadi. Namun pada saat datang ke tempat tersebut, ternyata semua bukti-bukti fasilitas ruangan misteri sudah dihilangkan. Dan karena hal itu polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Joey. 6 bulan kemudian Joey mengajak Ben untuk bergabung bersamanya dengan penerbangan ke markas Minus Escape Room. Tujuan mereka adalah untuk menjadi saksi dan memberitahukan kepada polisi tentang kejadian sebenarnya untuk menangkap para pelaku. Namun diketahui Game Master versi terbaru perusahaan sudah 1 langkah di depan mereka, dan saat ini sedang berencana untuk menjebak Joey dan juga Ben ke dalam permainan lain. Tidak hanya itu, Game Master versi terbaru ini juga akan mengubah penerbangan mereka menjadi pelarian yang disimulasikan.